pernah dengar kata eksklusivisme? Atau kamu pernah memisahkan diri dari kelompok karena merasa kelompokmu paling baik? Di banyak SMA, fenomena ini nyata banget. Kita sering lihat ada kelompok populer, ada kelompok anak pintar, dan ada kelompok hobi tertentu. Kenapa sih eksklusivisme ini muncul? Dan apa dampaknya buat remaja dan bagaimana cara mengatasinya? Video ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya eksklusivisme, dampak yang ditimbulkan, serta memberikan solusi agar lingkungan pergaulan dapat menjadi lebih terbuka. Eksklusivisme adalah sikap membatasi diri hanya pada kelompok tertentu, sehingga muncul pembeda kami dan mereka. Di SMA biasanya terlihat dari geng yang hanya menerima anggota sesuai kriteria tertentu, misalnya gaya pakaian, hobi, status sosial, atau prestasi akademik. Karena sefrekuensi nggak sih, zaman sekarang kan pasti nyarinya yang sefrekuensi ya. Jadi kalau nggak ketemu yang sefrekuensi langsung kayak langsung gitu kebuat circle gitu. Yang paling tepat itu pasti mereka nyari yang sefrekuensi, di mana mereka tuh biar bisa saling ngobrol dengan nyambung, biar interaksi sosial tuh terjadi secara lancar. Bakal berdampak banget sih, beda banget. Nanti kayak ketahuan gitu loh kalau misalkan dia nggak mau berteman sama yang ini karena latar belakangnya apa gitu sih. Parah sih, nggak boleh kayak gitu. Oke. Suasana kelas tuh nanti pasti bakal canggung ya, karena kalau misalnya bakal sikl-siklan kayak gitu nanti pasti akan terjadi persaingan atau konflik antar berbeda kelompok gitu. Cara untuk lebih akrab itu pertama-tama kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Terus yang kedua itu tuh kita bergaul sama teman-teman walaupun dari berbeda agama, ras, budaya, kita harus saling bersatu demi menciptakan keutuhan interaksi sosial yang baik. Nggak boleh ngejudge kayak ih so asik gitu, terus nggak mandang latar belakangnya apa sih gitu aja. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori interaksionisme simbolik. Pertama, pencarian identitas diri. Remaja mencari rasa aman melalui kelompok yang menjadi cermin identitas mereka. Yang kedua, status sosial. Barang bermerek, popularitas, atau penampilan menjadi simbol status yang diakui teman sebaya. Yang ketiga, tekanan sosial. Remaja sering menyesuaikan diri agar tidak dikucilkan meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan pribadi. Dampak negatifnya seperti munculnya perasaan terasing, menurunnya solidaritas hingga bullying. Tetapi bisa juga positif, seperti kelompok bisa menjadi wadah berkembangnya minat dan bakat. Lalu, terdapat 3 solusi atau 3 pendekatan. Yang pertama, ada preventif, memberikan edukasi tentang pentingnya sikap terbuka dan mengadakan kegiatan lintas kelompok. Yang kedua, ada represif, memberikan tindakan tegas pada kasus pengucilan atau bullying. Yang ketiga, ada rehabilitatif, menyediakan konseling dan kegiatan kolaboratif agar siswa bisa menyatu kembali. Dari pembahasan tadi, kita tahu bahwa eksklusivisme bukan hanya soal kelompok pertemanan, tapi terkait dengan pencarian identitas, status sosial, dan tekanan lingkungan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa menurunkan solidaritas dan membuat sebagian remaja terasing. Namun, jika diarahkan dengan baik, kelompok justru bisa menjadi ruang yang positif untuk berkembang. Kuncinya ada pada sikap saling menghargai. Dengan langkah preventif, represif, dan rehabilitatif, pergaulan remaja dapat menjadi lebih terbuka, sehat, dan ramah bagi semua. Eksklusivisme mungkin gak bisa dihindari sepenuhnya, tapi kita bisa memilih untuk tidak menutup diri. Setiap langkah kecil menuju keterbukaan akan bikin pergaulan jadi lebih hangat.